Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-Habibil Mustafa Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. Ayyuhal ikhwah, kita mulai seperti yang biasanya, kita salawat dulu. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dalam salah satu ungkapan Imam Ali di Nahjul Balaghah, beliau pernah berkata berkaitan dengan tegaknya dunia dan agama ini. Saya akan baca teks Arabnya, kemudian kita akan berhenti sejenak melihat apa yang diungkapkan oleh beliau berkaitan dengan tegaknya dunia agama dengan 4 masalah. Beliau berkata dalam Nahjul Balaghah, qiwamud dini wad dunya bi arba'ah. Alimun musta'milun ilmah wa jahilun la yastankifu an yata'allam wa ghaniyun la yabkhalu bi ma'rufih wa faqirun la yabi'u akhiratahu bidunya. Fa idza dayya'a al-'alimu 'ilmah istankafa al-jahilu an yata'allam wa idza bakhila al-ghaniyyu bimalihi ba'a al-faqiru akhiratahu bidunya. Tegaknya dunia dan agama ada 4 masalah, ada 4 perkara, 4 tiang, 4 sendi yang menjadikan tegaknya dunia dan agama ini. Pertama, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Kedua, orang yang bodoh tapi tidak enggan untuk belajar dan ingin tahu. Ketiga, orang kaya yang tidak kikir dengan hartanya. Keempat, orang miskin yang tidak menjual agamanya. Apabila si alim, orang yang berilmu, tidak mengamalkan ilmunya, akibatnya si jahil, orang yang bodoh, enggan untuk belajar. Apabila yang kaya, si kaya kikir dengan hartanya, akibatnya si miskin akan menjual agamanya untuk dunianya. Ma'asyiral muslimin, 4 masalah ini yang perlu kita kaji insyaallah malam ini. Sementara banyak hal yang kita saksikan di hari-hari ini semuanya akan membenarkan apa yang diungkapkan oleh pintu kota ilmu Rasul. Tegaknya agama dan dunia. Masyarakat, negara, apabila
empat masalah ini diperhatikan, maka tetap akan tegak dan jaya agama itu. Negara dan masyarakat pun akan memperoleh kejayaannya. Pertama ialah seorang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Mutlak. Ilmu agama atau ilmu duniawi. Mutlak. Ilmu pertama. Karena sesuatu apabila tidak didasari oleh ilmu pengetahuan, maka yang akan ada adalah kehancuran di tempat itu. Rasulullah Azam sallallahu alaihi wa alihi ketika diutus oleh Allah sebagai seorang nabi terakhir yang membawa konsep terindah yaitu Al-Quran, yang mana apabila manusia mengamalkan isi Al-Quran itu, ia akan memperoleh kejayaan dunia sampai akhiratnya. Konsep terlengkap. Quran yang dibawa oleh nabi terakhir itu, apabila kita membaca, ternyata Quran itu ketika turun ayat pertamanya ialah Iqra. Itu sebagai lambang bahwa kejayaan harus dimulai dengan pengetahuan. Jangan ada buta huruf di tengah-tengah masyarakat yang ingin maju dan jaya. Iqra, bacalah, mutlak. Segala ilmu pengetahuan. Tidak terfokus hanya ilmu agama, walaupun ini harus didahulukan. Tetapi seluruh ilmu pengetahuan bacalah. Yang penting dengan Bismi Rabbik, dengan nama Tuhanmu. Al-Quran ketika membicarakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama, itu di tengah-tengah ayat bukan berkaitan dengan tafsir, bukan berkaitan dengan fikih, bukan berkaitan dengan hal-hal ilmu agama, tapi ketika membahas mengenai gunung dan pengetahuan-pengetahuan sains semacam itu, baru di tengah-tengahnya Allah menyebutkan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Karena ilmu apapun yang membawa kita kepada Allah, maka itu yang mulia. Ilmu agama mulia, tetapi kalau ilmu agama itu tidak membawa kita kepada Allah, maka ini pun bukan merupakan kejayaan, tapi bencana yang paling dahsyat. Orang yang memiliki ilmu agama tapi tidak membawa ia kepada Allah. Alim, seorang yang berilmu, musta'milin ilmah, dipraktekkan ilmunya. Karena kalau menumpuk-numpuk ilmu tanpa dipraktekkan, tidak beda dengan yang diberikan perumpamaan oleh Al-Quran. Kamatsalil himari yahmilu asfara. Seperti keldai yang membawa kitab. Itu keldai bisa memikul ratusan kilo kitab, tapi dia tidak memahami apa yang sedang ia bawa. Ilmu yang tidak dibarengi dengan amal, ilmu akan membawa kecelakaan. Dan pernah kita bahas hal semacam ini, bagaimana Allah menceritakan ulama, memberikan contoh ulama dalam Al-Quran, sekali yang sekali-kali dengan keldai, sekali-kali dengan anjing. Kamatsalil himar, di satu lain adalah kamatsal kalb. Alim musta'mil. Apabila ingin tegaknya agama ini, maka ilmu harus ada terlebih dahulu. Harus kuat orang mengkaji agamanya. Tidak cukup orang punya KTP dan menamakan dirinya agama Islam karena ia dilahirkan dari kedua orang tua Muslim, tapi harus mengkaji apa Islam itu, ini mempelajari sehingga menjadi seorang alim, sehingga tahu apa yang harus ia jawab ketika berkaitan dengan agama yang sedang ia pilih. Alim musta'milin ilmu. Berkaitan dengan dunia pun ilmu pertama harus dimiliki. Negara-negara yang maju itu adalah negara-negara yang menghormati para ilmuwannya. Ketika Jepang kena serang bom Hiroshima itu, ketika rajanya harus turun mengumpulkan orang yang dikumpulkan, kabinetnya anggaplah, yang pertama ia tanyakan ialah, masih adakah guru-guru yang masih mampu mengajar ilmu di sini? Ketika mereka mengatakan ada, ia berkata, biar semua hancur, tetap mereka masih ada. Karena mereka yang akan mengeluarkan generasi yang membuat cemerlang negara ini. Dan berhasil Jepang. Qiwamuddin, agama maupun dunia pertama adalah dengan ilmu. Masing-masing ingin mengamalkan pengetahuan yang bisa mengembangkan apa yang ia miliki.
Ketika ada satu negara tidak menghormati ilmuannya, maka orang-orang berilmu pun akan malas mengeluarkan kepandaiannya. Ada negara jiran kita, negara Malaysia, yang 30 tahun atau 20 tahun yang lalu mereka masih harus sekolah menimba ilmu di sini. Tapi ketika mereka menghargai ilmu, menghargai para ilmuwannya, sekarang seluruh dunia datang sekolah ke tempat itu. Qiwamuddin wa dunya, tegaknya agama dan dunia, pertama adalah dengan seorang alim yang mengamalkan ilmunya di bidang masing-masing. Apa yang dimiliki di bidangnya, laksanakan. Kelak ilmu itu akan membawa. Kita kadang-kadang yang punya Quran, yang segala ilmu pengetahuan dalam Al-Quran ini, kita kadang-kadang dengan santai dan sederhana saja, ketika orang barat menemukan temuan demi temuan, mereka kembangkan ilmu mereka, kita cuma berkata, di Quran kita sudah ada. Tapi anehnya kita mengatakan, di Quran kita sudah ada, tapi kita nggak pernah menemukan. Yang menemukan justru mereka, orang-orang barat. Ilmu pengetahuan dalam Al-Quran ini begini besar dan agung, tapi sekian banyak yang menemukan bukan orang yang mempercayai Al-Quran sebagai kitab dari Allah. Walaupun walillahil hamd, banyak para ilmuwan-ilmuwan yang menemukan sesuatu yang indah dalam Al-Quran ini, akhirnya mereka memeluk agama Islam dan mengenal arti kebesaran Al-Quran. Alimun musta'mil ilmah. Tegaknya dunia dan agama pertama ialah dengan seorang berilmu yang mengamalkan ilmunya di bidang masing-masing. Kedua, wajahilun la yastankifu an yata'allam. Seorang bodoh yang tidak congkak, enggak enggan untuk belajar. Karena orang yang bodoh dan maaf-maaf menikmati kebodohannya, ini adalah biang keladi kehancuran masyarakat. Yang lebih dahsyat lagi, bodoh tapi menganggap dirinya sudah pinter. Ini yang disebutkan ahmak. Dalam buku-buku katanya Nabi Isa pernah ditanya, ya Ruh Allah, ya Ibn Maryam, hai putra Maryam, Ruh Allah, seorang Nabi, kamu diberi kekuatan oleh Allah untuk menghidupkan, menyembuhkan yang buta, menyembuhkan yang belah, menghidupkan yang mati. Bisakah kamu tahu apa sih obatnya dan mampukah kamu menyembuhkan orang ahmak? Orang ahmak itu dungu, bodoh, menganggap dirinya paling benar. Kata Nabi Allah Isa, yang ini nggak ada obatnya dan saya nggak tahu. Ini yang kalau kita melihat Al-Quran, Allah memerintahkan Rasulullah. Rasul kan datang diutus oleh Allah untuk mengingatkan yang lupa, mengajari yang bodoh, yang jahil harus diajari. Tetapi ada beberapa ayat Al-Quran Allah memerintahkan Rasul untuk berpaling, tinggalkan orang bodoh. Wa'arid anil jahilin. Ini jahil model apa? Jahil yang menganggap dirinya pinter. Ini sudah tinggalkan, karena akan mengganggu. Jahilun, seorang bodoh, la yastankifu an yata'allam, tidak sombong kalau ingin belajar, ingin tahu. Orang kadang-kadang cuma merasa malu kalau dia tanya, malu kalau dianggap nggak tahu, akhirnya dia sok tahu. Sementara sok tahu ini yang menganggap kebahayaan untuk dirinya dan untuk orang sekelilingnya. Apalagi kemudian kalau berbicara agama, memberikan fatwa hukum-hukum Allah dalam keadaan tidak tahu, maka ia akan sesat dan menyesatkan yang lain. Wa na'udzubillah. Kemudian ajak belajar untuk mengetahui. Jahil, seorang bodoh yang tidak enggan dan gak congkak untuk mengkaji dan belajar. Karena bodoh ini bahaya. Nanti kita akan bicarakan bahayanya kebodohan. Ini berkaitan dengan agama maupun dunia. Negara yang kaya, hasil nih alamnya banyak, kaya raya. Tapi kalau masyarakatnya bodoh, negara itu kekayaannya akan dirampas oleh orang-orang yang pinter. Bukan karena yang merampas itu orang pandai, tapi karena yang memiliki harta ini adalah orang bodoh. Berapa banyak negara-negara kaya. Karena itu kadang-kadang
Dunia ini kalau kita ikut rajin mengikuti perkembangan dunia, selalu negara-negara yang maju itu usahanya bagaimana caranya negara-negara yang lain itu bodoh. Sehingga dengan kebodohan yang mereka miliki itu, orang-orang itu mampu, mereka orang-orang yang merasa dirinya super power dan negara maju mampu untuk merampas kekayaan. Lihat negara dunia ketiga ini selalu dibodoh-bodoh oleh dunia yang maju. Karena apa? Mereka menikmati kebodohan yang ada. Sehingga dengan kebodohan ini sampai hari ini banyak negara-negara yang hasil alamnya tinggi, entah itu petrol dan lainnya, nggak mampu mengelola hasil alamnya sehingga harus mendatangkan dari luar. Dengan perjanjian yang semi perampok yang datang itu. Karena yang memiliki akhirnya harus memiliki sedikit. Yang mengelola jauh lebih banyak. Karena apa? Ada nilai ilmu. Ini kalau dinikmati selama puluhan tahun kan nampak kebodohan. Kalau di awal penemuan silahkan kita nggak tahu menggunakan yang lain. Tapi setelah jalan 10, 20, seperempat abad, harusnya sudah ada seorang jahil la yastangkif an yata'allam, yang bodoh harus dikajikan, dipelajarkan, dikirim untuk menggali ilmu-ilmu. Jahil, kebodohan termasuk berbahaya. Kalau ada lagi orang yang bodoh tidak mau tahu, ini yang bisa menghancurkan masyarakat, negara. Bodoh dalam ilmu agama, bodoh dalam ilmu pengetahuan yang lain. Jangan ada kebodohan. Kalau ingin tegak agama dan dunia ini adalah seorang berilmu yang mau mengamalkan ilmunya. Dan orang bodoh, karena gak ada semua orang pandai pasti dalam masyarakat. Tapi harus si bodoh tidak enggan untuk belajar. Yang lebih besar lagi problem kadang-kadang, ada manusia-manusia yang ingin belajar, la yastangkif. Dia tidak enggan untuk belajar, tidak malu untuk belajar, tidak congkak untuk belajar. Tapi masyarakat sekelilingnya, pemerintahannya tidak mendukung ia untuk belajar. Harus membayar mahal, harus ditekan, harus semuanya. Kadang-kadang pun ketika meneliti harus di-cut, nggak boleh diteruskan. Sehingga harus tetap saja bodoh semacam ini. Hari-hari ini coba kita kalau mengikuti apa yang terjadi, bagaimana sibuknya Amerika dan dunia barat dengan sampai Anda negara Islam yang masih mampu melakukan uranium, mengayakan uranium. Karena apabila itu berhasil, mereka akhirnya nggak mampu lagi membodohi. Negara itu apabila berhasil, negara-negara lainnya akan memiliki juga. Akhirnya perampok-perampok itu nggak mampu lagi membodohi orang-orang yang punya kekayaan dan negara-negara yang kaya. Karena itu kalau mau tegak, kata Imam Ali, dunia maupun agama, pertama agama dan dunia, alim yang mengamalkan ilmunya dan si jahil yang tidak enggan untuk belajar. Jangan sampai ada orang masih bodoh terus dan menikmati kebodohan. Dan dilarang juga orang yang berilmu menutup-nutup ilmunya supaya yang lain tetap bodoh dan bisa dikibulin kalau bodoh. Mas'ul juga amam Allah yaumil qiyamah. Pertama, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Kedua, si bodoh yang jahil, orang yang bodoh tidak enggan enggak congkak untuk mengkaji dan belajar. Ketiga, seorang kaya yang tidak kikir dengan hartanya. Ini pun tadi itu memperluas ilmu pengetahuan, membasmi kebodohan. Kalau enggak ditopeng dengan harta ini enggak pun salah. Karena itu masyarakat ketika ingin tegak, dunia ingin tegak, agama ingin tegak, memerlukan harta. Perjuangan Islam di dahulu pertama ialah didahului dengan harta Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah Al-Kubra salamullahi alaiha. Harus ada tegaknya agama ini. Harus ada ghaniyun la yabkhalu bima'ruf, yang ketiga, orang kaya yang tidak kikir dengan hartanya. Harta dia infakkan di jalan Allah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, untuk mengenalkan orang kepada agama, untuk membimbing orang agar hidup tentram melaksanakan agamanya. Untuk hal-hal semacam ini menegakkan dunia dan agama memerlukan ghaniyun, orang kaya la yabkhalu bima'rufi, tidak kikir dengan hartanya. Saya tidak bicara lagi pahala infak ya. Mungkin di CD 11 surat Baqarah atau CD ke-20 berapa itu ada kita bahas masalah infak. Yang sebenarnya enggak layak orang memiliki harta kemudian kikir dengan hartanya. Sementara harta adalah harta Allah, titipan Allah.
Dan sementara yang kita infakkan itu sebenarnya milik kita. Yang masih kita simpan belum milik kita. Imma kita mati milik ahli waris, atau kita buat makan yang keluar kotoran itu saja. Yang kekal abadi adalah yang sudah kita infakkan. Orang yang yakin Allah membalas apa yang ia keluarkan, gak bakal ia kikir. Tapi orang yang su'don sama Allah dan gak percaya dengan janji Allah, itu yang akan ia kikir dengan hartanya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Begitu firman Allah. Apapun yang kamu infakkan diganti oleh Allah. Gantinya bisa sekarang, bisa besok, bisa nanti di akhirat. Pasti ada gantian. Dan yang terbaik kapan diberikan? Kalau terbaik diberikan di dunia ini, diberikan di dunia oleh Allah. Kalau terbaik nanti di akhirat, diberikan. Tapi yang penting kita yakini janji Allah dan kita keluarkan. Kapan diberikan? Terserah, Ia yang maha mengetahui. Al-Imam As-Sadiq beliau pernah berkata, "Idza kana al-khalafu min Allah, fal-bukhlu limadha?" Kalau yang ganti itu pasti Allah, kenapa masih ada kekikiran? Limadha? Kalau kita sedang jalan sama orang kaya yang kita kenal di daerah kita, jalan-jalan pagi lah, anggap orang kaya keluar pagi juga nggak bawa uang, dan sekarang banyak orang nggak bawa uang keluar. Kemudian orang kaya itu berkata kepada salah satu orang tetangganya, kawannya, coba kasihkan orang miskin ini 100.000 nanti saya ganti. Orang miskin ini biasa nerima 1.000 kalau kita ngasih paling banyak, atau 500. Tapi yang berkata ini orang kaya, nanti ganti 100.000 saya ganti. Pasti kita keluarkan. Karena apa? Yakin sebentar lagi diganti. Sementara janji Allah jauh dari orang kaya ini. Orang yang kaya ini bisa juga menipu janjinya, bisa juga ia mati sebelum sampai rumahnya untuk mengganti. Tapi Allah, "Fama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Ketika ada kekikiran, berarti kurangnya kita percaya dengan janji Allah. Untuk tegaknya dunia dan agama, agama dan dunia. Ketiga, menurut Imam Ali ialah ghaniyun la yabkhal bima'ruf. Orang kaya yang enggak kikir dengan hartanya. Apalagi untuk menuntut ilmu. Untuk menuntut ilmu lebih besar pahalanya. Bagaimana orang membiayai orang sekolah agama, mengenalkan ia kepada Allah, sepanjang ilmu yang ia peroleh itu ketika ia praktekkan seumur hidup, ketika yang alim itu mengajarkan orang lain sampai hari kiamat, yang membiayai dapat pahala dari Allah karena ia yang membuka mata orang ini sama mengetahui ilmu pengetahuan. Ghani dalam agama, la yabkhal bima'rufi, dalam urusan dunia pun. Banyak negara-negara yang maju itu mengeluarkan orang hartanya sokongan untuk mengembangkan kemajuan negaranya. Walaupun kadang-kadang orang membuka lahan untuk sesuatu ini kadang-kadang mengeluarkan sedikit untuk mengambil yang banyak. Tapi perjuangan untuk menegakkan agama dan menegakkan kestabilan dunia sekaligus, itu perlu ada orang-orang yang kaya, yang enggak kikir dengan hartanya. Jadi orang ilmu yang mengamalkan ilmunya. Orang bodoh yang tidak enggan dan congkak untuk belajar. Ketiga, orang kaya yang enggak kikir dengan hartanya. Orang kadang-kadang suruh mikir oleh Al-Quran, kamu itu lahir punya apa? Enggak punya sesuatu. Kemudian Allah yang memberikan. Dan selalu kalau kita baca Quran, Allah mengatakan jangan keluarkan semuanya. Mimma razaqnakum, anfiqu mimma, sebagian kecil. Kalau itu yang wajib, kalau zakat 2,5%, kalau humus 20%, sisanya nikmati. Mimma. Sementara yang kita keluarkan untuk Allah ini, dalam jalan Allah, membantu orang sekolah, membantu penegakan, membantu penerangan jalan, entah apa semua sosial untuk masyarakat, dan semuanya itu semua ada nilainya di sisi Allah. 1 paling sedikit 10. Coba kita bayangkan masyarakat yang penuh orang kayanya, penuh ingin berbuat sosial dengan masyarakat sekelilingnya, aman, tentram negara itu. Orang berebut kadang-kadang. Maaf, dan kita kadang-kadang malu dengan diri kita sendiri sebagai pengikut Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang di luar kita, orang-orang yang bukan muslim masih banyak berlomba untuk beramal sosial, membantu.
Anda pergi ke rumah sakit, ada beberapa bangunan, ini dari fulan, sebut namanya. Saya punya kawan di Jakarta, rumah sakit Tarakan. Dia menyebutkan sudah lebih 10 tahun. Setiap orang masuk kamar ICU, orang yang nggak punya, kita punya nomor seseorang yang selalu orang itu mengirimi uang untuk biaya di ICU itu. Orang itu cuman kita sebut Master X, karena kita nggak tahu sampai hari ini siapa orang itu. Non Muslim. Jadi rumah sakit itu setiap ada orang masuk ICU nggak mampu, dia ngebel nomor itu, datang suruhannya nanti. Mungkin memerlukan 2-3 hari 3 juta, dikasih 3 juta. Kalau keluar sebelumnya masih sisa uang, dibel, uangnya sisa, tinggalkan kalau nanti ada. 10 tahun lebih semacam ini. Dan orang nggak kenal siapa dia. Semestinya yang berlomba semacam ini ialah orang yang percaya dan pengikut Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Wa ghaniyun la yabkhalu bima'ruf. Urusan agama, urusan kestabilan dunia dan semuanya ini, kalau orang semua ingin mau melakukan sosial, Allahu Akbar, indah sekali. Keempat, karena saya sampaikan dulu keempatnya, baru nanti Imam Ali menggarisbawahi, kalau yang ini nggak dilakukan terjadi ini, kalau yang ini nggak dilakukan terjadi yang ini, dan ini bahayanya. Keempat ialah wa faqirun la yabi'u akhiratahu bidunya. Seorang miskin yang nggak menjual agamanya dengan dunianya, menjual akhiratnya dengan dunianya. La yabi'u akhiratahu bidunya. Orang miskin tapi tetap bertahan. Tidak karena kemiskinannya ia jual, ia gadaikan agamanya. Ini berkaitan agama maupun dunia ya. Karena orang miskin yang berbuat keonaran di masyarakatnya, itu orang yang meninggalkan agamanya, walaupun gak murtad ya. Orang yang miskin karena kemiskinannya harus merampok orang lain, harus pergi untuk melakukan hal-hal yang keji untuk menutupi kemiskinannya, itu pun berarti dia sedang menjual akhiratnya untuk dunianya. Ada lagi yang lebih dahsyat dari itu, orang murtad karena lapar. Dan kita jangan menutup mata. Wallahi kalimat ini tahun 87 pernah saya sampaikan waktu diberi kesempatan di Kairo. Waktu itu ada training mubalighin dan dakwah di Azhar. Kita sampaikan. Dan kemudian mereka bertanya banyak berkaitan dan kristenisasi Indonesia waktu itu. Ada Dr. Salabi kemudian mengeluarkan kitab segini tebalnya. Beliau mengatakan ayyuhal muslimun, judulnya fiqhu qabla an tadfa'u al-jizyah. Judul kitab itu, hai kaum muslimin, sebelum nanti kalian yang bayar jizyah. Jizyah itu adalah pajak yang dibayar non muslim yang hidup negeri muslim. Kitab ini ingin menggambarkan, dan Indonesia pun dikupas di situ, menggambarkan kalau kita sekarang mayoritas, besok jadi minoritas setiap hari pemurtatan semacam ini. Dan insya Allah tidak ada orang murtad pindah agama karena meyakini agama lain lebih besar, lebih benar. Tapi kebanyakan pindah agama itu adalah urusan lapar. Wa faqirun. Tapi agama dan dunia akan tegak kalau masih ada orang miskin tetap sabar. Tidak akan karena ia miskin menjual akhiratnya untuk dunia. Karena ia miskin pindah dari agamanya ke agama lain. Tetap bertahan. Kalau masih ada ini, tegak ini dunia dan tegak agama ini. Jadi Imam Ali menyebutkan ada 4 faktor atau 4 sendi yang menegakkan dunia dan agama ini. Agama dan dunia ini. Orang berilmu mengamalkan ilmunya. Orang bodoh yang tidak enggan untuk belajar dan gak congkak untuk mengkaji. Ketiga, orang kaya yang gak kikir dengan hartanya. Keempat, si miskin yang tidak menjual agamanya. Tapi dengarkan kemudian apa ungkapan Imam Ali dari 4 ini. فَإِذَا ضَيَّعَ الْعَالِمُ عِلْمَهُ إِسْتَنْكَفَ الْجَاهِلُ أَنْ يَتَعَلَّمُ. Kalau si berilmu, si alim, orang yang punya ilmu enggak mengamalkan ilmunya, si bodoh muak mau belajar, enggan mau belajar. Kenapa saya belajar? Ini orang-orang yang berilmu semua hidup dalam kerusakan dan kebejatan. Kalau sampai ada ulama menjadikan masyarakat yang bodoh atau awam stres, gak mau mendekatkan diri kepada Allah, gak mau mengkaji, karena muak melihat tingkah laku ulama, maka besar tanggung jawab ulama itu di hadapan Allah. Orang muak, kenapa saya harus belajar? Yang berilmu ini begini amal perbuatannya.
Ini sepak terjangnya. Yang halal, yang haram semua diambil. Lebih baik saya tetap bodoh tapi saya masih bisa mengamalkan, menjaga agama ini. Kalimat-kalimat ini bisa terungkap kadang-kadang ketika orang melihat si alim dhayya ilmah, mensia-siakan ilmunya. Setiap ada si alim, orang yang berilmu mensia-siakan ilmunya, yang bodoh enggan, muak mau belajar ilmu agama. Ilmu dunia sama. Ketika si orang berilmu, ilmuwan di satu negara tidak mendapatkan tempat, gak disanjung, bahkan dikejar, bahkan dipersulit, si bodoh juga akan belajar. Untuk apa saya belajar tinggi-tinggi? Ini orang yang S1, S2, S3, doktor, penemuan semua, pun semua juga gak mendapatkan fasilitas di negara kita. Yang lainnya menjadi enggan untuk belajar. Ketika mereka akhirnya enggan gak belajar, ini dahsyat kehancuran negara dan kehancuran agama menurut Imam Ali bin Abi Thalib. Banyak kaum ilmuwan kadang-kadang masalah dunia ini belum, kalau ke agama jelas ilmu, orang berilmu agama kalau enggak mengamalkan ilmunya orang awam akan muak belajar. Ini orang-orang ilmu, urusan ilmuwan dunia pun begitu. Bukan di negara-negara seperti Indonesia dan semua ini bukan enggak ada orang-orang yang jenius, banyak orang-orang yang pandai. Tapi ketika nggak didukung penemuan mereka, nggak didukung penelitian mereka, sehingga orang menjadi malas. Di Irian Jaya berapa tahun yang lalu itu ada seorang guru SMP yang ikut lomba di Jerman, dia menang. Termasuk dia mengajar di sekolah yang paling kumuh dan miskin. Tapi bisa membawa murid-muridnya dalam pengetahuan dia, konsep cara mengajar dan yang punya cara-cara kiat-kiat tertentu yang menang di Jerman. Untuk berangkat ke sana nggak punya uang dia, minta ke sana ditolak, nggak dihargai. Jadi apabila si alim nggak mengamalkan ilmunya, si alim yang ilmu dunia tidak diberi fasilitas sehingga nampak kehormatan ilmu yang ia miliki, penemuan yang ia miliki, yang lainnya enggan. Ini yang ditakutkan oleh Imam Ali. Kalau si alim yang berilmu mensia-siakan ilmunya, akibatnya si bodoh enggan untuk belajar. Dan ini bahaya. Karena akhirnya akan merajalela kebodohan. Sekarang kadang-kadang dengan sadar atau enggak sadar, ungkapan demi ungkapan itu, kenapa saya harus sekolah, biaya besar-besar mahal untuk kuliah dan semuanya. Yang tamat-tamat kuliah pun gak mendapatkan fasilitas. Lebih baik saya cukup SMP sudah cukup. Lebih baik saya sekolah cukup sederhana, kerja apa adanya. Ini kalau ini berkembang terus, masa depannya bahaya. Karena akhirnya orang enggan mau belajar. Dan ketika terlebih banyak tersebar kebodohan, itu kehancuran negara. Itu kehancuran masyarakat. Akhirnya semua mengandalkan dari luar. Wayang muar ini adalah bukan orang-orang yang ingin berbuat baik, perampok lebih banyak. Setiap perjanjian yang dikelola itu nampak mungkin sepintas kita persentasenya dalam perjanjian lebih banyak. Anggap itu 80-20, mereka yang mengolah 20. Tapi ketika berjalan mereka lebih banyak mendapat keuntungan. Karena nanti yang 20 ini yang bekerja harus orang kita, alat harus kita menyediakan. Semuanya akhirnya ke sana. Karena apa? Coba dari kebodohan tadi itu. Fa idza dhayya'al 'alimu 'ilmah istankafal jahilu an yata'alam. Ini persis berkaitan dengan ilmu agama maupun ilmu selain ilmu agama. Semua ilmu. Kalau orang sudah mensia-siakan ilmunya atau disia-siakan dia sebagai korban, maka akibatnya si bodoh enggan lagi ingin menuntut. Dan apa yang kita bayangkan kalau masyarakat menjadi orang bodoh semuanya? Apa yang kita bayangkan kalau orang awam gak mau belajar menuntut ilmu agama banyak-banyak karena melihat tingkah laku para ulamanya juga zigzag dalam kehidupannya dan gak benar. Sangat berbahaya. Idza dhayya'al 'alimu 'ilma istankafal jahilu an yata'allam. Orang bodoh enggan mau belajar, nggak ada perlunya lagi kita belajar. Apa yang akan kita memperoleh dari? Sementara kebodohan, kalau sudah ini merajalela,
Ada negara yang semuanya dari luar, nggak bisa hidup sendiri. Karena masyarakatnya nggak diajari, nggak dipupuk untuk mengkaji, mencari. Suatu saat apabila kekayaan negaranya habis, buyar negara itu. Karena kemudian nggak bisa berbuat apa-apa. Ada negara-negara tertentu yang tidak mau kalah. Dia cuma melihat kalau mereka mampu, kenapa kita nggak mampu? Dipupuk rakyatnya. Kirimkan sana, luar sana untuk belajar terus sehingga masa depannya yang punya negara mereka sendiri yang megang negara mereka, bukan dipegang orang lain. Ini perlunya ilmu dalam agama maupun sains dan teknologi untuk tegaknya dunia maupun agama. Ini kepentingannya. Kalau sudah orang tidak lagi mengembangkan pengetahuannya, tidak mau tahu lagi, saat kehancurannya akan datang. Kedua, kata Imam Ali, فَإِذَا بَخِلَ الْغَنِيُّ بِمَالِهِ بَاعَ الْفَقِيرُ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا. Allah. Kalau yang kaya kikir dengan hartanya, yang terjadi si miskin akan menjual agamanya. Ayyuhal ikhwah, ini sudah terjadi di masyarakat kita. Dan kita semua akan kena pertanggungjawaban di hadapan Allah. Berapa banyak saudara-saudara kita pindah dan dijual agama ini karena kelaparan. Ada orang mati karena kekenyangan, di sana ada orang mati karena kelaparan. Dan perbedaannya jauh sekali. Kalau yang kaya kikir dengan hartanya, pasti yang terjadi adalah ba'al faqiru akhiratahu bidunya. Bisa murtad, pindah agama. Apa yang kita bayangkan sekarang saudara-saudara kita yang jerit dalam kemiskinan, mau nyari makan sulit. Kalau keluarga, antara anggota keluarganya kalau sakit, obat mahal. Kanan kiri orang yang cukup nggak pernah melihat dia, cuman membawa di mimbar sabarlah, sabarlah, sabarlah. Cuman orang yang cuman mampu membimbing apa keadaannya. Memang kita perlu menerima apa ketentuan Allah, perlu sabar, tapi bukan untuk ditindas selama ini. Orang yang hidup dalam kemiskinan ini bisa brutal. Kalau kita sering melihat di TV Al-Manar, TV Hizbullah itu, ada tulisan besar selalu keluar kalau TV itu mau berita keluar. Kalimatnya asy-sya'bul ladzi ya'kul hukama. Masyarakat yang lapar, masyarakat itu akan makan pemerintahannya. Atau disebutkan oleh Thauratul Jia, revolusi kelaparan atau lapar. Bahaya sekali itu. Ini kehancuran kata Imam Ali. Agama maupun dunia. Kalau si kaya kikir dengan hartanya, yang terjadi si miskin akan menjual agamanya. Itu pasti. Di pelosok-pelosok dulu, sekarang di kota-kota juga banyak orang pindah agama. Urusannya bisa mendapatkan sekolah gratis, mendapatkan jatah berapa kilo gula, berapa kilo beras. Urusannya bisa mendapatkan keringanan kalau sakit berobat atau free. Di mana kaum muslimin? Ada. Tapi keberadaan mereka lebih banyak mementingkan hal-hal untuk pribadi. Karena kesalahpahaman menerima agama dan mempelajari agama. Dianggap agama itu kalau kita di mihrab kita cuma zikir, kita enggak tahu kanan kiri kita. Mendekatkan diri pada Allah. Padahal melakukan hal-hal sosial ini lebih besar pahalanya dari Allah tanpa meremehkan saat itu. Sudah pernah saya sampaikan di sini, Al-Imam Ali Zainal Abidin tawaf berhenti belum selesai karena untuk bantu orang. Ketika ditegur, ini pahalanya lebih besar daripada semua tawaf. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau si kaya kikir dengan hartanya, yang terjadi yang miskin menjual agamanya bisa berarti murtad, pindah agama. Bisa artinya menjual agamanya, menjual akhiratnya.
dia sudah nggak diikat lagi oleh ketentuan agama maupun takun akhirat. Merampok sana, membunuh sana, merampak sana, sudah gelap. Gelap, sudah nggak nampak lagi. Dan ini terjadi di negara-negara kaum muslimin yang terbanyak. Wa na'udzubillah. Anehnya begitu. Kita yang tengah-tengah mempercayai pahala infak, mempercayai membantu orang, mempercayai semua, di tengah-tengah kita yang terjadi kadang-kadang hidup semi nafsi. Orang mau lapar, orang mau mati, orang mau apa. Itu konsep-konsep orang-orang yang congkak di hadapan Allah. Kalau dikatakan infakkan pada mereka, bantulah. Ia akan berkata, kalau Allah menyintai mereka, Allah sendiri akan bantu. Idza bakhilal ghaniyu bimalik. Kalau yang kaya kikir dengan hartanya, akibatnya si miskin menjual agamanya. Dan kadang-kadang kita ini sadar atau tidak, tapi kalau kita rajin mengikuti apa yang terjadi di dunia luar sana, kita akan tahu bahwa kadang-kadang kemiskinan yang terjadi di negara-negara kaum muslimin ini pun disetting. Ada yang menyeting, ada yang mengatur. Karena apa? Memang ada sini ada yang mengatur, tujuannya jauh. Karena kemiskinan ini lambat laun akan menjadikan mereka pertama ragu dengan keislamannya. Islam saya ini begini, saya ini kok bisa masih begini. Kemudian muak dengan ketentuan-ketentuan dan janji-janji Allah, wa na'udzubillah. Ketiga akhirnya murtad. Lepas kontrol sudah. Ada pepatah Arab sering berkata, aji' kalbak yatba'k. Laparkan anjingmu, nanti pasti akan mengikuti kamu. Kamu kemana diikuti? Karena menunggu sesuatu darimu. Kadang-kadang dunia luar ini ingin menjadikan negara-negara kaum muslimin supaya lapar. Kalau lapar, nanti minta sama mereka. Padahal yang kita minta ini hasil dari harta kita yang mereka curi. Dulu almarhum Ustadzuna Husain Habsyi rahimahullah pernah menggambarkan, kita disetting untuk jadi orang miskin, kemudian nanti mereka yang mencuri-pencuri sok pahlawan datang dengan peri kemanusiaan bantu. Contohnya kata beliau, contohnya seperti seorang jatuh di jalan karena kelaparan, nggak dapat makan sehari hari, sampai akhirnya jatuh tepi jalan. Ada orang datang kesian, kenapa ini kelaparan? Ya Allah, mari kita bantu. Diambil pisau, dipelap, daging di pahanya, dimasakkan, dikasihkan dia. Yang dikasihkan itu ialah punya dia sendiri dan menyakiti lagi ketika mengambil. Dan semacam itu contoh dunia luar, bagaimana menyeting kaum muslimin supaya lapar, miskin, kalau nanti lapar imma murtad, imma meninggalkan agamanya, imma berbuat brutal atau minta bantuan. Ya, kalau datang bantuan ada syarat-syaratnya nanti. Sepertinya nggak masuk akal ada dunia Islam ini miskin. Subhanallah, kalau kita rajin membaca atau melihat, duduk kita renungkan, di setiap negara kaum muslimin ini Allah letakkan kekayaan alam yang luar biasa, luar biasa. Perhatikan bagaimana Allah meletakkan kekayaan-kekayaan ini, sumber alam ini. Entah itu minyaknya, entah itu emasnya, semuanya. Kekayaan-kekayaan selalu di tempat kaum muslimin. Tapi kenapa menjadi muslimin menjadi orang yang miskin? Ada kebodohan di sini, dan ketika ada kebodohan dinikmati oleh orang-orang yang pandai itu untuk tetap agar kita langgeng dalam kebodohan, bangga dalam kebodohan, gak sadar ketika dicuri. Mana kalau di Irian Jaya sana, privat yang buminya semua isinya emas, banyak anak mati kelaparan di sana. Kan aneh. Kenapa semua ini? Sementara yang punya juga aco-aco. Sudah tidak ada lagi dunia luar ingin bantu negara dengan kurbatan ilallah, itu enggak ada. Bantu 1 juta itu untuk ngambil 1 miliar. Saya masih ingat peristiwa tsunami yang kita kesana berkali-kali saat itu. Dunia barat seperti banyak bantu. Yang mereka dunia Islam, dunia kaum Muslim bantu nggak dibesar-besarkan, namanya banyak bantu jutaan dolar di sana. Nggak dibesar-besarkan. Ini dunia Islam ketika bantu, entah itu dari Arabnya, dari Irannya, dari Kuwait saat itu Khalij negara. Ketika bantu besar,
Itu memang bantu untuk kemanusiaan. Negara-negara tertentu, Jepang, Amerika dan semuanya punya kepentingan besar di sana. Sudah mengambil kekayaan minyak dari Aceh entah beratus triliun. Ketika bantu berapapun sedikit, dan bantu itu untuk mengamankan kekayaan mereka. Tapi justru karena kebodohan yang ada pada kita, ini yang kita besarkan. Mereka bantu sekian, mereka bantu sekian. Yang sesama kaum muslimin ini seperti nggak dinampakkan semacam itu. Apabila yang berilmu nggak mengamalkan ilmunya, yang terjadi si bodoh enggan untuk belajar. Apabila si kaya kikir dengan hartanya, akibatnya si miskin menjual. Sekarang ini ayyuhal ikhwah, insyaallah ibadah yang paling besar nilainya di sisi Allah. Ayo kita bareng gotong royong saling membantu. Nggak perlu orang kaya sudah sekarang. Apa yang kita miliki sedikit demi sedikit kalau kita kumpulkan jadi banyak. Ayo kita membantu. Sekarang ini terjadi sangat berbahaya apa yang terjadi pada dunia Islam dan kaum muslimin di negeri kita semua. Seharinya, hari-hari ini kita melihat di sana satu keluarga bunuh diri, di sana belum lama kemarin ada lagi gantung diri wanita, bermacam-macam, takut dengan kemiskinan. Kita nggak cukup cuma menikmati apa yang kita miliki. Dan gak cukup juga kita berkata saya gak punya. Dengan ketidakpunyaan ini konsep Al-Quran mementas kemiskinan. Bukan Allah bebankan untuk orang kaya saja, tapi Allah menyebutkan tahaduna ala ta'amil miskin. Artinya tahad, artinya saling bantu-membantu, gotong royong masing-masing. Yang gak punya sama sekalipun masih punya kewajiban bantu dengan cara membisiki orang yang punya untuk membantu. Paling apes, paling akhir itu. Kalau masih punya, karena yang sedikit itu kalau kita kumpulkan jadi banyak. Pernah saya usulkan di majelis ta'lim ini pada ketua ulul albab untuk kita iuran 100 rupiah. Itu kembalinya untuk kita, untuk membantu orang sekeliling kita yang memerlukan bantuan. Dan itu besar pahalanya, seperti kalau kita bangun malam, tahajud semacam ini, pahalanya bantu orang semampu kita. Allah tidak pernah memaksa seseorang di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ayat lain. Semampu kita. Kalau tidak, kelak di mahkamah Allah kita pun akan ditanya oleh Allah, kenapa saudaramu sampai murtad? Kenapa kita punya orang nggak makan? Kenapa sampai ada orang mau melahirkan mati dengan janinnya sekali karena nggak makan 3 hari yang terjadi 2 bulan lalu di Makassar? Kenapa dan kenapa ini? Akhirnya akan panjang hisab kita di akhirat kelak, wa na'udzubillah. Tapi kalau kita sudah berbuat tidak mementaskan, tapi semampu kita, kita sudah nggak ditanya oleh Allah karena sudah berbuat semampu yang kita lakukan. Ayyuhal ikhwah, inilah ungkapan Imam Ali berkaitan dengan tegaknya agama dan dunia ini dengan 4 perkara. Pertama, orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Kedua, orang bodoh yang tidak enggan untuk belajar. Ketiga, orang kaya yang tidak kikir dengan hartanya. Keempat, si miskin yang enggak menjual agamanya atau akhiratnya. Apabila yang berilmu enggak mengamalkan ilmunya, yang terjadi orang yang bodoh enggan, muak mau belajar. Dan apabila si kaya kikir dengan hartanya, akibatnya si miskin akan menjual agamanya, menjual akhiratnya, wa na'udzubillah. Ayyuhal ikhwah, 4 masalah ini perlu kita renungkan, kemudian mulai kita bergerak semampu kita. Entah itu sistem organisasi kecil, ayo kita kumpul-kumpul apa yang mampu. Entah kita melakukan bakti sosial di hari-hari tertentu untuk mengenang hari lahirnya Rasulullah, lahirnya Siti Fatimah mungkin, atau hari-hari tertentu kita melakukan apa yang mampu kita lakukan. Walaupun kadang-kadang orang yang ingin berbuat baik itu juga diejek oleh orang, tapi kalau kita berbuat untuk Allah, lupakan semua ejekan orang karena kita nggak kerja untuk mereka. Pepatah Arab pernah berkata, hilmi asam, udhuni samma, wa hilmi ghair asam, atau hilmi asam wa udhuni ghair samma. Kesabaranku butuli walaupun telingaku nggak tuli. Artinya ocehan orang kalau kita ingin berbuat itu kita dengar dari kanan keluarkan kiri. Kalau kita kerja untuk Allah, ya.
Kalau kita kerja untuk dipuji orang, mungkin kita akan kelahi kalau dibagi urusan sama orang. Tapi kalau kita kerja untuk Allah, nawaitu lillah qurbatan lillah, diejek orang, enggak diejek orang, lakukan. Rasulullah pun melakukan selalu yang terbaik. Masih banyak kadang-kadang musuh-musuh Islam yang menganggap Rasulullah melakukan kesalahan, dan begitu juga orang-orang baik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah, kalimat ini perlu kita renungkan, dan kemudian bismillahi majreha wa mursaha kita praktekkan semampu kita untuk mementas, mengamankan, mendamaikan, menyelamatkan umat Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala khairi khalqih Sayyidina Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.